Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal tentang penentuan enantioselektif yang cepat dari triadimenton dalam matriks yang berbeda oleh kromatografi fluidas superficies. Yang saya hormati kepada Bapak Profesor Dr. Rinaldi Idrus selaku dosen pengajar pada mata kuliah kromatografi lanjut ini. Baik, berikut merupakan data diri saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Adiansyah. Alamat saya tinggal di sini yaitu Jalan Langsat, Lorong Mangga, Lamgubog. Baik, untuk topik diskusi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua bahan dan metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Ini merupakan jurnal yang saya ambil berdasarkan hasil diskusi dengan Bapak Prof. Rinaldi Idrus, yaitu mengenai tentang judul Fast Anti-Selective Determination of Triadimenton in Different Matrices by Supercritical Fluid Chromatography. Jadi jurnal ini merupakan jurnal kromatografi B, di mana jurnal ini yaitu jurnal internasional yang diterbitkan oleh Cina pada tahun 2019. Kemudian sebelum saya menjelaskan ataupun sebelum saya memasuki ke dalam pendahuluan ataupun isi dari jurnal tersebut, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari SFC. Jadi SFC ini merupakan supercritical fluid chromatography ataupun dia merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluidas superficies. Jadi fluidas superficies ini ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Terjadinya super fluid chromatography ini bila suatu zat berada di atas titik kritis. Fase gerak pada SFC ini juga disebut eluent ataupun gas pembawanya. Jadi proses di mana eluent bergerak dengan membawa komponen di sepanjang kolom itu biasanya disebut dengan LC. Kemudian berdasarkan tipe proses kesetimbangan yang terlibat, kromatografi superkritis ini dia tergolong ke dalam kromatografi partisi, di mana fase diam berupa cair yang diisi pada jaringan padat dan fase gerak dapat berupa gas atau cair. Nah, itu merupakan cara kerja alat dari SFC. Untuk cara kerja alat FFC ini yaitu diawali dengan tabung penyimpanan fase geraknya, yaitu fase gerak yang digunakan biasanya yaitu CO, amonia, etana, pentana, dan lain-lain. Tapi yang sering digunakan yaitu CO2 sebagai fase geraknya, karena memiliki beberapa kelebihan seperti pelarut yang sangat baik untuk molekul organik dan dapat menentukan sinar UV, maupun adapun kelebihan-kelebihan yang lainnya juga. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di sini ada pompa. Pompa ini dia berfungsi untuk mengalirkan fase gerak cair melalui kolom yang berisi serbuk halus. Pompa yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu menghasilkan tekanan sampai 6.000 pounds dan pompa ini juga harus tahan terhadap korosi. Kemudian selanjutnya ada injeksi. Jadi cuplikan disuntikan ke dalam aliran fase gerak. Selanjutnya fase gerak ini membawa cuplikan ke dalam kolom. Injeksi sampel ke dalam kromatograf merupakan tahapan paling awal dari proses kromatografi yang efisiensinya kan menentukan kinerja dan efisiensi proses pemisahan. Jadi tahapan ini juga menentukan presisi dan akurasi dari hasil analisis kualitatif maupun kuantitatifnya. Selanjutnya ada kolom. Jadi kolom ini dia berfungsi sebagai tempat terjadinya pemisahan. Dalam penyiapan kolom ada jenis zat padat pendukung dan fase diam yang akan digunakan. Dia harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat digunakan untuk keperluan pemisahan yang diinginkan. Jadi kolom ini dia merupakan jantung dari kromatografi.
Kolom untuk analitik dia biasanya berukuran panjang antara 5 sampai 30 cm dan diameternya antara 4 sampai 10 mm. Kemudian selanjutnya ada detektor. Di sini dia detektor ini memiliki fungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom setelah terjadinya proses pemisahan. Respon dari perangkat inilah yang dirubah menjadi isyarat yang dapat terkuantisasi hingga diperoleh suatu kromatogram. Kemudian di sini juga terdapat recorder yang berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Dari kromatogram yang diperoleh dapat dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi hasil recorder ini adalah sebuah kromatogram yang berbentuk peak-peak dengan pola yang sesuai dengan kondisi sampel dan jenis detektor yang digunakan. Jadi untuk secara umum prinsip dari SFC ini yaitu perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Kita akan lanjutkan ke dalam pendahuluan ataupun isi dari si jurnal yang telah saya ambil. Pestisida kiral termasuk organofosfor dalam insektisida, piretroid, fungisida, riazol, dan herbisida menyumbangkan setinggi 30% di pasar agrokimia global dan proporsinya telah meningkat pesat. Hal ini dikarenakan banyak keuntungan seperti tinggi efisiensi, efek bakterisida, spektrum luas, dan relatif rendah toksisitas terhadap organisme non-target. Kemudian, fungisida triazol telah banyak diterapkan di bidang makanan dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengandung satu atau beberapa atom karbon yang tersubstitusi secara asimetris, yang menghasilkan dua enantiomer ataupun lebih via stereoisomer. Kemudian spesifik stereokimia, stereoisomer ini sangat mempengaruhi penyerapannya, bioaktivitas, metabolisme, toksisitas, dan perilaku degradasi di kira lingkungan, dan telah menarik banyak perhatian. Namun, banyak sekali pestisida kiral yang dipasarkan dalam bentuk semat, baik karena teknik persiapan ataupun alasan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan dosis obat dan mengurangi khasiat terapeutiknya, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut merupakan struktur dari kimia enantiomer triadimefon. Jadi triadimefon ini adalah generasi pertama dari fungisida triazol tadi yang dikembangkan oleh Bayer pada tahun 1970 dalam bidang pertanian untuk mengendalikan berbagai penyakit jamur. Kemudian triadimefon ini juga digunakan untuk mengendalikan karat, embun tepung, hama buah-buahan, sereal sayur, pohon, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan triadimefon untuk sebuah metode analisis yang cepat melalui kromatografi fluida superkritis yang dikembangkan untuk determinasi enantioselektif triadimefon. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu peneliti menggunakan metode SFC yang cepat dan efektif tinggi untuk pemisahan kiral dan kuantifikasi triadimefon dalam sampel tanah dan apel. Pengaruh kondisi kromatografi akan dibahas secara rinci di pembahasan. Kemudian prosedur pre-treatment dan pembersihan dengan cepat, mudah, murah, efektif, dan aman dilakukan untuk analisis residu enantiomer triadimefon dalam 2 matriks. Itu merupakan bahan dan metode penelitian. Dapat kita lihat pada slide, berikut merupakan bahan-bahan kimia yang dipakai dalam penelitian ini. Selanjutnya ada instrumennya. Eksperimen pemisahan kiral dan penentuan enantioselektif dari triadimefon dilakukan pada sistem kromatografi konvergensi kinerja ultra water acuity atau disingkat dengan UPC2. Kemudian dilengkapi dengan manajer pengiriman fluid bidder, manajer konvergensi, sistem injeksi autosampler, regulator tekanan balik, oven kolom, dan detektor array fotodiodida. Memberdayakan perangkat lunak digunakan untuk sistem kontrol dan akuisisi data.
Kemudian untuk kondisi dan perhitungan kromatografi SFC terdapat 6 fase diam chiral, yaitu OD, OZ, AD, AY, SDMP, dan SCDP digunakan dalam penyaringan pemisahan chiral triadimefon. Fase geraknya yang kita pakai di sini yaitu CO2 superkritis yang dimodifikasi dengan 5% pengubah organik, kecuali untuk tadi komposisi pengubah pelarutku yang dipakai adalah metanol, etanol, 2-propanol ataupun asetonitril. Kemudian oven column diatur menjadi 3000 Kelvin, kecuali ditunjukkan dalam percobaan. Tekanan balik diatur menjadi 13,79. Kemudian laju alir adalah 2,5 ml per menit dan panjang gelombang deteksi adalah 220 nanometer. Penentuan enantioselektif triadimefon itu mempersiapkan dua hal, yaitu persiapan larutan standar dan validasi metodenya. Untuk larutan standarnya, larutan standar triadimefon pada konsentrasi yang bervariasi, kemudian dibuat dalam asetronitril dari larutan stop dengan mengencerkan serial dan disimpan pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Kemudian untuk validasi metodenya, tentu saja linearitas, efek matriks, batas deteksi, dan kuantifikasi ataupun LOP, akurasi dan presisi digunakan untuk mengevaluasi kinerja metode yang akan dijelaskan nanti di pembahasan. Analisis sampel kosong yang dilakukan untuk memeriksa interferensi dari matriks di bawah kondisi eksperimental yang optimal. Berikut merupakan hasil dan pembahasan pada jurnal ini. Yang pertama itu adalah penyaringan kondisi kromatografi untuk triadimefon, yaitu terbagi menjadi pengaruh fase diam dari chiral. Ada terdapat 6 jenis CSP, yaitu OD, OZ, AD, AY, SDMP, dan SCDP dipilih untuk pemisahan chiral triadimefon melalui FSI dengan menggunakan fase gerak CO2 metanol masing-masing. Kemudian OD, AD, dan SDMP ini dia memiliki gugus 3,5 dimetil fenilkarbamat yang sama dengan kelompok turunan. Kemudian AY, OZ, dan SCDP ini mengandung klor selektor chiral fenilkarbamat. Hasil pemisahan dan kromatogramnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat bahwa gambar kromatogram SFP dan dari triadimefon pada 6 kolom chiral dengan menggunakan fase geraknya CO2 metanol sebagai fase geraknya, dapat kita lihat pada gambar dan tabelnya bahwa terdapat 4 kolom chiral yang dapat terjadi pemisahan dan 2 lainnya tidak dapat terjadi pemisahan. Berdasarkan tabel tersebut bahwa SDMP memiliki resolusi yang paling tinggi dan terbaik, yaitu pada 5,35. Hal ini dikarenakan struktur dari siklodektrin yang dapat meningkatkan kemampuan enantiorecognition dari SDMP sehingga menghasilkan kinerja pemisahan terbaik untuk triadimefon ini. Dari keseluruhan 4 kolom chiral yang terdapat yang dapat terjadi pemisahan bisa kita urutkan berdasarkan resolusinya, yaitu SDMP lebih baik dibandingkan AD, AD lebih baik dibandingkan OD, OD lebih baik dibandingkan OZ. Namun tidak ada pemisahan yang diamati berdasarkan tabel pada fase jenis kolom chiral AY dan SCDP. Kemudian fase diam chiral yang mengandung 3,5 dimetil fenilkarbamat myotis, yaitu yang terdapat pada AD, SDMP, dan OD, yang menunjukkan bahwa kemampuan fase diam chiral yang lebih baik dalam triadimefon. Gugus metil yang terletak di bagian fenilkarbamat dia bertindak sebagai unit penyumbang elektron dan sangat meningkatkan elektron kepadatan gugus fenil.
sehingga menguntungkan untuk membentuk basa asam reaksi dengan molekul triadimefon bahwa satu atom klor ataupun sebagai unit penarik elektron yang terletak di gugus penil. Jadi fase diam kiral pada AD, SDMP dan OD dia menunjukkan kemampuan fase diam kiral yang lebih baik di dalam triadimefon ini. Kemudian yang kedua itu ada efek pengaruh organik. Jadi pada penelitian ini metanol, etanol, 2-propanol dan asetonitrile telah dipilih sebagai pengubah organik untuk menyelidiki efek potensial pada pemisahan enantiomer, triadimefon dan persentase kopelarut ditetapkan menjadi 5%. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa hasil pemisahan triadimefon dengan CO2 metanol campuran komposisi yang berbeda di antara 3 sampai 20%. Berdasarkan nilai tabel, K1-nya meningkat dari 0,34 menjadi 1,87 seiring dengan penurunan metanol dari 20% menjadi 3%. Untuk nilai K2-nya meningkat dari 0,41 menjadi 2,24 dan resolusinya meningkat dari 0,89 menjadi 2,70. Ketika persentase mengubah alkohol relatif rendah dalam fase gerak, absorpsi kompetitif antara molekul pelarut dan analit dengan situs pengenalan kiral potensial pada permukaan CSP ini adalah efek utama pada pemisahan kiral analit molekul. Dengan demikian, absorpsi metanol pada CSP dia berkurang bersama dengan pengurangan si metanol ini yang memberikan lebih banyak peluang untuk triadimefon menghubungi situs aktif pada permukaan CSP sehingga meningkatkan retensi dan resolusinya. Jadi enantiomer triadimefon adalah garis dasar yang dipisahkan pada fase dengan cepat dengan 4 kopelarut yaitu metanol, etanol, 2-propanol dan asetonitrile. Berdasarkan ini tabel dapat kita lihat bahwa dapat disimpulkan hasil pemisahan terbaik dengan resolusi 2,36 diperoleh pada metanol dan pemisahan yang lebih buruk yaitu terjadi pada asetonitrile. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa metanol lebih besar daripada etanol, etanol lebih baik, metanol lebih baik daripada etanol, etanol lebih baik daripada 2-propanol dan 2-propanol lebih baik daripada asetonitrile. Hal tersebut terjadi karena metanol ini dia memiliki polaritas dan kemampuan elusi yang lebih kuat daripada yang lain sehingga dia memiliki pemisahan yang terbaik. Selanjutnya pengaruh suhu kolom. Jadi pemisahan triadimefon dilakukan melalui UPC2 dengan fase geraknya CO2 metanol pada suhu kolom dari 32 hingga 50 derajat Celcius. K1 dan K2-nya sedikit meningkat seiring dengan peningkatan suhu dan resolusi sedikit menurun dari 2,38 menjadi 2,24 yang menjelaskan bahwa kenaikan suhu kolom mengakibatkan penurunan drastis fluida superkritis menyebabkan penurunan kekuatan elusi fluida. Sementara faktor pemisahan tetap hampir tidak berubah, yang berarti pemisahan kiral dari triadimefon mungkin tidak sensitif terhadap suhu dalam kondisi ini. Kemudian untuk pengaruh tekanan balik, kemampuan solvasi CO2 superkritis sangat meningkat seiring dengan peningkatan tekanan balik. Akhirnya mengarah ke elusi cepat analit molekul dari kolom kiral. Kemudian pengaruh tekanan balik pada pemisahan kiral triadimefon yang telah diselidiki memiliki waktu retensi faktor dan resolusi triadimefon menunjukkan tren keadaan yang menurun dengan tekanan balik meningkat dari 10,34 menjadi 24,14 di mana K1 menurun dari 1,62 menjadi 0,81. Kemudian
K2-nya menurun dari 1,94 menjadi 0,98 dan juga resolusinya menurun dari 2,55 menjadi 2,04. Namun, fakta pemisahan tetap hampir tidak berubah selama penelitian ini. Berdasarkan hasil tabel menunjukkan bahwa tekanan balik dia mempengaruhi retensi analit molekul sampai batas tertentu. Yang kedua, yaitu hasil analisis kuantitatif triadimefon dalam dua matriks. Itu terbagi menjadi beberapa pengaruh. Pengaruh yang pertama yaitu pengaruh fase diam kiral pada LOD dan LOQ triadimefon. Nah, jadi di sini dapat kita lihat LOD dan LOQ untuk enantiomer triadimefon digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari CSP-nya, yaitu OD, AD, OZ, SDMP yang tadinya terdapat pemisahan. Kemudian di antara keempat CSP ini, urutan LOD dan LOQ-nya adalah untuk OD-nya lebih rendah dibandingkan SDMP, kemudian lebih rendah daripada OZ, dan kemudian lebih rendah daripada AD. Dapat disimpulkan bahwa nilai OD pada CSP di tabel menunjukkan kinerja terbaik yang memiliki nilai LOD dan LOQ-nya yang terendah. Kemudian pengaruh pre-treatment dan pembersihan matriks. Di sini kami menggambarkan metode kuantitatif yang cepat untuk penentuan antiflektif triadimefon dalam sampel tanah dan apel. Sampel apel dan tanah dibubuhi 3 tingkat fortifikasi triadimefon, kemudian diperlukan diekstraksi melalui Weier's metode dan kemudian disuntikkan ke dalam sistem kromatografi untuk mengevaluasi spesifitas metode kuantifikasi SFC. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa puncak interferensi khas dari matriks dapat diamati pada elusi waktu triadimefon dalam kromatogram SFC, yang menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menghilangkan zat pengganggu dari tanah dan matriks apel. Seperti yang dirangkum pada gambar, bahwa perbedaan antara matriks dan pelarut untuk triadimefon ini diabaikan. Kemudian untuk linearitas LOD dan LOQ-nya, semua koefisien regresi linear untuk solusi standar dan kurva kalibrasi yang cocok dengan matriks adalah 0,999 dalam kisaran konsentrasi 0,005 sampai 0,5 mg per mililiter, yang berarti dapat disimpulkan bahwa linearitasnya tergolong baik. Kemudian untuk LOD, untuk enantiomer triadimefon dalam tanah adalah 0,54 dan 0,46 mg per kilogram, dan LOQ yang sesuai adalah 2,15 dan 1,85 mg per kilogram masing-masingnya. Selain itu, LOD untuk triadimefon di apel adalah 0,62 dan 0,38 mg per kilogram, dan LOQ yang sesuai adalah 1,80 dan 2,20 mg per kilogram pada masing-masingnya. Kemudian presisi dan akurasi. Di sini triadimefon pada 3 tingkat konsentrasi, ada konsentrasi 5, 20, dan 100 mg per kilogram, dibubuhi sampel tanah dan apel untuk uji pemulihan. Seperti yang kita dapat lihat pada tabel ataupun pada gambar tadi, puncak kromatografi untuk triadimefon ini diamati pada posisi yang sama untuk tanah dan apel. Jadi enantiomer triadimefon ini cepat dielusi dalam waktu 2 menit dan dipisahkan dengan baik
di bawah kondisi yang dioptimalkan. Untuk sampel apel diperoleh 2 enantiomer triadimefon berkisaran antara 92,90 hingga 105,56% dan RSD-nya masing-masing adalah 0,20 sampai 1,8% dan 0,30 sampai 1,15%. Kemudian selain itu untuk sampel tanah, perolehan kembali ataupun recovery enantiomer triadimefon berada pada kisaran 99,57% sampai 102,09%. Dan nilai RSD masing-masing adalah 0,55 sampai 1,52% dan 0,14 sampai 1,17%. Itu merupakan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Metode SFC yang cepat dan andal berhasil dikembangkan untuk penentuan enantioselektif triadimefon dalam tanah dan apel matriks. CSP yang mengandung gugus 3,5 dimetil fenilkarbamat yaitu pada OD, AD, dan SDMP memiliki kemampuan yang lebih baik dalam triadimefon enantiomer daripada CSP yang lain dalam penelitian ini, terutama melalui menggunakan fase gerak CO2 metanol sebagai fase gerak. Kemudian triadimefon enantiomer ini dipisahkan dengan cepat pada kolom UDI dalam waktu 2 menit, menyoroti kecepatan cepat dan karakteristik efisiensi tinggi dengan menggunakan metode pemisahan SFC. Berikut merupakan daftar pusaka. Sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.